Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi dengan tema persembahan yang berkenan kepada Tuhan, terambil dalam kitab Imamat pasal 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apabila kita dipilih atau ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan atau apa saja, tentunya ada syaratnya atau petunjuk yang harus kita ikuti agar pekerjaan itu lancar, berhasil, dan kita bisa diterima dengan baik. Apalagi pekerjaan tersebut melibatkan orang-orang penting, sudah pasti tidak bisa dengan sembarangan atau sesuka hati kita. Artinya kita harus bersikap seperti yang dikehendaki oleh atasan. Demikian jugalah para pelayan atau umat Tuhan. Di dalam kitab Imamat 21 dan 22 dijelaskan bahwa para imam yang dikuduskan untuk melayani Tuhan diharapkan untuk hidup kudus, karena Allah yang telah memilih dan menetapkan mereka adalah kudus. Untuk menjaga kekudusan, mereka tidak boleh menajiskan diri dengan menyentuh orang mati. Ayat 1-4, mengikuti kebiasaan berkabung bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, serta kebiasaan-kebiasaan para imam bangsa lain. Demikian juga kurban binatang harus tidak bercacat. Imam juga haruslah orang-orang yang tidak bercacat secara fisik. Meskipun peraturan yang dicatat dalam kitab ini sepertinya menekan bagian fisik atau luar, namun di dalamnya sudah tersirat makna, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk aspek kerohanian. Sesuai dengan pernyataan Tuhan itu kudus, maka seluruh umatnya harus kudus. Pernyataan ini diulangi 3 kali, yaitu di ayat 8, 15, dan 23 yang mengatakan, sebab akulah Tuhan yang menguruskan. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah terus-menerus menguruskan para imam dan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas untuk melayani umatnya. Hidup kudus bukanlah hasil usaha para imam atau usaha manusia, melainkan karena kasih karunia Allah. Peraturan-peraturan yang dibuat Allah bukan untuk memberatkan para imam, tetapi dengan maksud supaya para imam tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat memampukan mereka untuk melewatinya. Tuhan menghendaki setiap pelayan Tuhan memiliki sikap hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Kemudian di pasal 22 menjelaskan tentang peraturan persembahan kepada Tuhan begitu terperinci. Persembahan binatang yang berkenan kepada Tuhan tidak boleh cacat, seperti timpang, luka, berpenyakit, tidak dikebiri, dan harus kurang dari 8 hari. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti persembahan kepada Tuhan, betapa sempurnanya persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan. Tuhan menurut semua itu karena Tuhan itu kudus, dan umat Tuhan harus menjaga kekudusan Tuhan. Jika kita renungkan apa yang dicatat dalam kitab Imamat ini, sesungguhnya kita tidak mampu untuk menurutinya. Tapi kita bersyukur Allah penuh kasih itu telah memberikan Yesus sebagai korban yang sempurna mati di kayu salib, menyelamatkan umat manusia dari segala dosa dan kejahatan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai kurban tebusan yang membebaskan kita dari segala dosa. Melalui renungan ini, marilah kita sebagai pelayan dan umat Tuhan melayani Tuhan dengan hati tulus dan hidup dalam kekudusan. Dan juga marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadanya. Tetap berserah dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dan akan senantiasa menguruskan kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Dia dalam kerajaannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.